Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di Impact Family. Saudara, saya harap bahwa apa yang saudara renungkan setiap hari ada impactnya ya. Saudara, hari ini kita akan melihat dari kitab Efesus pasal 3 ayat 7 yang mengatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ya, saudara-saudara, ayat ini saya ambil untuk menggambarkan Petrus, ya, salah satu murid Tuhan Yesus yang paling impulsif. Orangnya itu ya kalau dari temperamennya mungkin dia itu kolerik banget gitu ya. Karena kita lihat bahwa dia orangnya cepat mengambil keputusan. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan Andreas ya, pada waktu mereka selesai menjala ikan itu, kan mereka tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus suruh lagi ke tengah untuk coba mencari lagi, menebarkan jalannya. Walaupun dia ragu-ragu, namun ya dia ikut juga karena Engkau yang menyuruh. Ya, dia pergi menjala dan ternyata mendapat ikan yang banyak sekali. Dan pada waktu itu dia langsung tahu, oh pasti ini dia bukan orang biasa. Ya, Tuhan, aku orang berdosa, jangan dekat aku. Pada waktu dia disuruh menjadi, mari ikut aku jadikan kamu penjala manusia. Dia langsung ya ambil keputusan karena dia tahu siapa itu Yesus. Ya permulaan itu mungkin dia tidak tahu benar, tetapi dia sudah melihat mukjizat yang dilakukan, kata-katanya yang berkuasa itu dia mengikuti. Dan di dalam perjalanan hidupnya dia selalu menjawab dengan cepat ya, di antara murid-murid yang lain. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, menurut orang siapa aku ini? Setelah semua menjawab, dan dia, kalau menurut kamu siapa aku ini? Yang dapat menjawab Petrus ya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah ya, namun dia ada kecemasannya juga ya. Kita lihat bahwa pada waktu melihat Tuhan Yesus jalan di atas air, dia juga ingin jalan di atas air ya. Lalu dia makan, Tuhan suruhlah aku berjalan juga di atas air. Tapi pada waktu dia berjalan, karena ada angin, dia mulai ragu-ragu ya. Dan juga pada waktu Yesus disalib, dia juga ragu-ragu, dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Dia menyangkal seperti dia tidak kenal Tuhan Yesus. Padahal dia sudah menjanji setia, dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, walaupun demikian kita lihat bahwa akhirnya dia bertobat, dia tahu Tuhan Yesus bangkit dan dia menyesal, dan Tuhan Yesus memulihkan dia ya. Ditanya, ya Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, kamu tahu Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau. Nah, kita lihat di sini ya, pada akhirnya dia melayani. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu, dia melayaninya luar biasa ya. Dia pada akhirnya dia juga menjadi salah seorang tokoh ya, tokoh yang diagungkan pada waktu permulaan itu ya. Gereja mula-mula mengangkat dia menjadi salah seorang yang paling terkemuka ya. Nah, saudara-saudara, ini salah satu murid Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Akhirnya dia mengabarkan Injil dan dia setia sampai matinya. Walaupun menurut tradisi dia matinya ingin, kalau Tuhan Yesus disalibnya menghadap biasa begitu, dia ingin dibalik ya, kepalanya di bawah. Itu menurut tradisi menceritakan demikian. Nah, kita lihat ya bahwa
seperti ini tadi yang dikatakan ya, bahwa karena Injil aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Oleh kuasanya ya, yang dulunya dia ditransformasi, dulunya dia seorang nelayan, dan pada akhirnya dia menjadi tokoh gereja, dan dia menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal, dan dia setia mengabarkan Injil, dan waduh dia luar biasa ya, dan dia dalam keadaan apapun dia tidak menyangkal untuk kedua kalinya. Jadi pada waktu ditawari itu sama Nero ya, kalau kamu mau menyangkal Tuhan Yesus ya mereka dibebaskan, tetapi mereka semua memilih untuk tetap setia dan tetap memberitakan Injil Kristus. Nah saudara-saudara, demikian juga untuk kita zaman sekarang ya, oleh anugerahnya kita juga dapat menjadi pelayannya ya. Oleh anugerahnya kita dapat menjadi pemberita Injil, dan bisa juga ditransformasikan. Dulunya kita bukan apa-apa, karena kita melayani Tuhan kita menjadi ya tokoh di dalam pengabaran Injil. Kita dapat menyelamatkan jiwa orang untuk menuju ke surga. Itu sesuatu yang luar biasa loh ya. Saudara-saudara, jangan takut menjadi pelayan Kristus. Jadi kalau saudara punya anak juga, jangan dilarang kalau mereka ingin menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan Yesus sepenuh waktu ya. Izinkan, karena itu pekerjaan yang mulia. Oleh anugerahnya kita sudah dipilih untuk menjadi pelayannya. Kita doa ya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau sudah memilih orang-orang, dan Engkau mau menjadikan orang-orang pelayan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memilih hamba-hamba-Mu sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa kepada Engkau untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya, kalau ada yang terpanggil, kalau ada anak yang terpanggil, marilah kita dukung mereka supaya mereka dapat menjadi pelayan Kristus. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.